Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saat ini kita tengah bersama dengan keluarga tercinta, ataukah mungkin tengah menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. Tapi setidaknya kita berharap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala hal, khususnya virus COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita saat ini. Kita berharap ini segera berlalu sehingga seluruh aktivitas kita seperti dulu di masa normal itu bisa segera kembali seperti semula. Ya, kembali secara khusus saya bertemu dengan kita semua ya setelah di segmen 1 dan 2. Di segmen 1 kita bicara tentang kita membongkar ya bagaimana persiapan kami Dapur Sona dalam mewujudkan rumah makan Dapur Sona itu sendiri. Kemudian di segmen kedua kita bicara tentang strategi marketing yang kami lakukan supaya Dapur Sona ini tetap eksis seperti sampai dengan saat ini. Nah, di segmen ketiga ini kita akan bicara tentang sama di segmen kedua kita akan bicara kembali tentang strategi pemasaran, tetapi yang berbeda adalah yang kita akan bahas ini adalah metode strategi pemasaran yang kami sebut dengan strategi marketing langit ya. Jadi kalau di segmen kedua kita bicara tentang strategi pemasaran yang sifatnya lebih umum ya, lebih umum itu kita bicara tentang produknya, kita bicara tentang harga, kita bicara tentang kualitas, kita bicara tentang manajerialnya. Tapi kalau di segmen 3 ini kita bicara tentang marketing langit. Marketing langit inilah yang menurut kami sampai saat ini adalah strategi yang paling dahsyat yang menyebabkan kami bisa bertahan sampai hari ini. Kenapa? Karena dengan strategi marketing langit ini kami menemukan di sana ada keberkahan, di sana ada strategi marketing yang dapat kami jalankan. Marketing langit ini yang kami maksud adalah sejak awal kami sampaikan ketika kita akan launching dan kita akan buka rumah makan ini, kita sudah sepakat dengan owner dan karyawan bahwa tugas kita kan sebagai manusia, wewenang kita sebagai manusia hanya berada di tataran usaha. Ya, jadi manusia memang diperintahkan untuk berusaha dan itu yang kita lakukan di tingkat owner dan tingkat karyawan itu sepakat di titik itu. Nah, persoalan rezeki itu adalah wewenangnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan kita juga sepakat di titik itu. Sehingga owner dan karyawan hanya akan fokus pada di titik yang menjadi wewenang dan kekuasaannya dalam hal ini secara manusia, yaitu usaha. Maka kita lakukan yang kami sebutkan di segmen kedua, kita melakukan kita konsen di produknya kita dalam hal cita rasa, kita konsen di harga, kita konsen di pelayanan, kita konsen di mutu, kita konsen di manajerialnya. Itu di tingkat pemahaman kami dan menjadi kewenangannya kita di tingkat usaha. Nah, sementara urusan rezeki itu laku atau tidak laku, terjual atau tidak terjual, pembelinya banyak atau tidak, itu bukan ranah dan kewenangan kita. Makanya di Dapur Sona sejak awal moto kerjanya adalah ketuklah pintu langit supaya pemilik langit senang kepadamu. Jadi kita sepakat bahwa tugasnya kita adalah mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit adalah upaya untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sangat sadar bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan menyenangkan Tuhan, kita berharap Tuhan nanti yang mengatur-atur rezekinya kita. Nanti Tuhan yang menggerak-gerakkan hati-hatinya orang untuk kemudian datang berkunjung ke Dapur Sona. Nah, karena kita sadar bahwa tugas kita hanyalah untuk mengetuk pintu langit, untuk menyenangkan Tuhan, maka lahirlah strategi marketing langit. Strategi marketing langit adalah strategi berbisnis dengan manusia dan berbisnis dengan Sang Pencipta. Kita akan bahas
bagaimana metodenya, apa keajaibannya, dan kenapa sampai saya menyatakan bahwa dengan metode marketing langit ini adalah metode yang paling dahsyat. Sejak awal kita buka ya untuk di tingkat karyawan, jadi marketing langit ini bakalan menyentuh semua aspek ya, semua aspek karyawan, aspek konsumen, aspek manfaat dan sebagainya. Jadi di tingkat karyawan untuk menyangkut manajemen marketing langitnya, jadi kalau bicara normatifnya karyawannya digaji, didaftarkan di jaminan sosial tenaga kerja, makan siang dan sebagainya, maka di marketing langit karyawan kita ada program di tingkat karyawan ya, jadi selain daripada mereka digaji bulanan, difasilitasi dalam konteks makan siang di tempatnya kami, kemudian dibayar hak lemburnya, dibayar hak THR dan sebagainya, maka di tingkat karyawan juga kita buat program ya, jadi setiap kurun 3 bulan sekali, dalam kurun waktu 3 bulan sekali, setiap kurun waktu 3 bulan mereka bekerja, karyawan diberikan hak 1 hari. Jadi karyawan diberikan hak untuk menentukan 1 hari. Jadi setiap kurun 3 bulan bekerja, mereka kita minta untuk menentukan 1 hari. Jadi mereka yang menentukan 1 hari. Harinya apa? Kenapa mereka tentukan? Karena kita menganggap ketika mereka tentukan, maka di hari yang ditentukan itu adalah rezeki ada di tangan karyawan. Apa yang dimaksud dengan hari yang ditentukan karyawan dalam kurun waktu 3 bulan bekerja? Jadi karyawan setiap kurun waktu 3 bulan bekerja, mereka akan menentukan 1 hari, dan di hari yang ditentukan oleh karyawan yang disampaikan kepada kami sebagai owner, maka di hari yang bersangkutan seluruh hasil penjualan yang terjadi saat itu menjadi hak buat karyawan. Kami owner tidak mengambil apa-apa. Ini reward buat karyawan dalam bentuk hari yang disebut dengan hari karyawan. Kemudian yang kedua, tapi sebelumnya mungkin sebelum kita bicara lebih banyak tentang marketing langit, karena saya ini bukan ustadz ya, tapi setidaknya saya berada di titik keyakinan penuh akan 2 hal ya, tentang sehingga lahirlah ini marketing langit. Saya berada di titik keyakinan penuh tentang 2 hal dalam hal berbagi. Tuhan bilang ya, ini Allah yang bilang akan saya, dan saya berada di titik keyakinan penuh tentang itu, bahwa tidak miskin seseorang yang bersedekah ya, tidak miskinlah seseorang yang bersedekah. Ini Tuhan yang bilang, bukan saya, dan saya sekali lagi berada di titik keyakinan penuh tentang hal itu. Yang kedua, Tuhan bilang tidak ada musibah yang mendahului sedekah. Jadi 2 hal ini yang kami yakini penuh, karena ini perkataan Tuhan bahwa tidak miskin karena sedekah dan tidak ada musibah mendahului sedekah, sehingga konsep marketing langit ini bisa kita jalankan sepenuh hati dan bertahan sampai dengan saat ini. Dan kita akan buktikan sebentar. Tidak bermaksud ria, paling tidak lewat kesempatan ini kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, untuk membuktikan 2 hal tadi. Nah, Dapur Sona sejak awal, kalau teman-teman ke rumah makan lain misalnya, kemudian makan dan diakhiri dengan minum pastinya, maka kita akan berhadapan dengan yang namanya air mineral. Kalau di tempat lain itu kan dibayar Rp1.000 paling tidak, Rp1.000. Nah, kalau di Dapur Sona sejak kita launching sampai dengan saat ini, air mineral yang ada di Dapur Sona dalam bentuk gelas itu kita gratiskan. Jadi semua customer boleh minum berapa saja, sepanjang minum di tempat, tidak dibawa pulang, itu gratis. Kenapa kita gratiskan? Kita program awal Dapur Sona itu sedekah air sepanjang masa. Tidak berharap balasan, tapi mudah-mudahan rezeki yang mengalir seperti air, seperti itu. Nah, kalau bicara bisnis murni, kita saat ini misalnya kita bisa menghabiskan kurang lebih 15 dos air mineral per minggunya.
ya 15 dos, berarti satu dos kali 48, 48 kali 1000 kan 48.000, dikali 15 dos itu kurang lebih 720.000 per minggunya. Tapi kita abaikan itu, kita berharap kita sedekah air, mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki semengalirnya air, amin. Nah itu di tingkat pertama, sedekah pertama yang kita jalankan di dapur Sona sejak kita launching sampai dengan saat ini. Kemudian di marketing langit kita bungkus lewat sebuah program yang berjalan sampai hari ini dan populer sampai hari ini yang disebut dengan tamu dari langit. Ya, tamu dari langit. Program tamu dari langit inilah yang akan melahirkan program-program lain yang terkait dan dibungkus dengan lewat payung tamu dari langit. Tamu dari langit yang kami maksud adalah ketika kita dapur Sona ini berjalan, ya mulai berjalan, kita mulai jualan, orang mulai datang, orang mulai makan, orang mulai menikmati makanannya dan diakhiri dengan bayar, maka urusan selesai kalau bicara bisnisnya. Tetapi waktu itu kita berpikir, ketika kita mulai melihat orang datang dengan beragam karakter, beragam jabatan, beragam style, kita berpikir, kita kan ada di pinggir jalan di Maros, di Jalan Nasrul Amrullah, ruko berada di pinggir jalan. Nah konsumen yang punya uang ini kan lewat di dapur Sona, kemudian singgah, mulai milih-milih makanan, makan sepuas hati, kemudian diakhiri dengan bayar karena mereka punya kemampuan finansial untuk bayar. Persoalan yang muncul adalah kita berpikir bagaimana dengan mereka ya yang tidak atau kurang secara finansial melintas di depan dapur Sona, balik ke dapur Sona, melihat dapur Sona, punya keinginan untuk singgah di dapur Sona tapi tidak punya kemampuan secara finansial. Ini yang kita pikirkan, sehingga kita buka ruang untuk itu. Sehingga inilah yang menjadikan lahirnya program tamu dari langit. Kenapa namanya tamu dari langit? Karena kami merasa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang seharusnya dimuliakan tanda kutip. Siapa mereka? Diantaranya para kaum duafa, para penghafal Al-Quran, para khatib, para ustadz misalnya, para tukang sampah, para pemulung. Nah ini orang-orang yang menurut kami perlu mendapatkan tempat khusus menjadi tamunya kita, dan kita anggap mereka ketika berkunjung ke tempatnya kita adalah tamu dari langit, kan seperti itu. Nah ketika kita merasa bahwa ada orang yang punya keinginan besar untuk singgah di dapur Sona tapi tidak punya kemampuan finansial, maka kita buka ruangnya. Di awal program ini berjalan, kita mulai membagi-bagikan undangan makan siang gratis di jalan. Ya ketemu daeng beca, kita kasih undangan makan siang, ketemu teman-teman pemulung, kita kasih undangan makan siang, ketemu penjahit sepatu, kita kasih makan siang, ketemu tukang angkut sampah, kita kasih makan siang, kemudian mereka hadir dan makan siang gratis. Dan itu berjalan di awal. Ada menarik ketika undangan itu kita bagikan, dan itu kita lakukan tiap hari, dan kita akan ketemu tiap hari tamu dari langit lewat undangan itu. Ada yang menarik setiap kali kita berjumpa dengan mereka ketika mereka hadir dan memenuhi undangan tamu dari langit. Terkadang mereka kita tidak kenali, ya. Tidak kita kenali. Kenapa kita tidak kenali? Karena pada saat mereka datang, mereka sudah berbeda tampakannya ketika kita bertemu pada saat diserahkan undangannya. Ya, ketika pemulung diserahkan undangannya pada saat mereka tengah memulung misalnya, kan kita tahu bagaimana modelnya. Namun ketika mereka hadir, tampakan mereka berbeda. Apa yang berbeda? Tampilan mereka jauh lebih rapi, jauh lebih bersih, dengan pakaian yang berbeda pada saat kita bertemu. Nah, ini menandakan bahwa mereka mungkin merasa sangat berbahagia ketika diundang hadir di tempatnya kami. Mereka merasa mungkin merasa
bahwa mereka akan menuju ke sebuah tempat yang selama ini mungkin mereka tidak pernah kunjungi kah, atau jarang mereka kunjungi. Sama halnya kita, misalnya ketika kecil dulu ya diajak makan di sebuah restoran oleh orang tuanya kita. Nah, kita kan pasti bahagia dan senangnya. Dan itu kita bisa cerita berlama-lama, ya bertahun-tahun bahwa kita pernah makan di tempat itu. Nah, kita menghadirkan suasana yang sama untuk mereka yang kita anggap tamu dari langit tadi. Nah, kemudian mereka bersantap siang gratis di tempatnya kita. Ini yang kita lakukan setiap hari. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, ketika mereka kita undang, kemudian mereka kan datang, kita nunggu di rumah. Nah, dalam perjalanannya kita ini mulai merasa sombong, karena kita undang orang kaum duafatnya, kita ngundang sahabat yatimnya, kita ngundang teman-teman pemulungnya, kemudian mereka datang ke tempat kita. Kita mulai ini merasa bahwa kita ini sombong karena didatangi. Seharusnya kalau kita nganggap mereka tamu dari langit, harusnya perlakuannya tidak seperti itu. Harusnya kita yang datang ke mereka, bukan mereka yang datang ke kita. Oleh karena itu, konsep tamu dari langit yang tadinya kita sebarkan undangan, undang kemudian mereka datang, kita rubah. Kita rubah konsepnya, kita balik keadaannya. Kita mulai tidak lagi mengundang, tapi menjemput kaum duafatnya, menjemput sahabat yatimnya, menjemput para penghafal Al-Qurannya untuk datang berkunjung ke tempatnya kita. Dan itu kita mulai lakukan secara pribadi. Setiap hari kita menjemput mereka untuk datang makan siang gratis. Tapi karena dalam perjalanannya dengan kesibukan yang juga selain daripada dapur sona ada kesibukan yang lain misalnya, kita mulai mengalami sedikit kesulitan, sehingga kita menawarkan konsep ini ke teman-teman relawan yang bersedia menghibahkan tenaganya, menghibahkan kendaraannya untuk menjadi bagian dari program Tamu dari Langit dengan konsep menjemput kaum duafanya. Dan alhamdulillah kita beberapa relawan menyambut baik itu. Mereka kemudian bersedia untuk menjemput kaum duafa untuk kemudian bersantap siang di tempatnya kami. Dan alhamdulillah program itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Kita cerita sedikit tentang kedahsyatannya sebelum kita bicara program-program yang lain yang terkait dengan marketing langit. Di program makan gratis untuk kaum duafa dengan konsep mengundang dan sampai dengan menjemput itu sementara berlangsung, waktu usia 9 bulan dapur sona hadir dalam bentuk rumah makan. Waktu itu bertepatan dengan pelaksanaan Ramadan, puasa Ramadan. Kita buka program waktu itu ya, kita buka program makan gratis atau memberi makan kepada seluruh panti asuhan yang ada di Kabupaten Maros selama bulan suci Ramadan. Jadi seluruh panti asuhan yang ada di Kabupaten Maros kita suplai makan malam gratis. Ya, niatnya tadi amalia pastinya kan seperti itu. Dan itu berlangsung di Ramadan. Dari program Tamu dari Langit kemudian berlanjut ke program memberi makan kepada seluruh panti asuhan Kabupaten Maros. Yang saya mau cerita bukan tentang programnya, ya saya mau bicara tentang dahsyatnya. Jadi karena program ini dilaksanakan Ramadan, kemudian berakhir di akhir Ramadan. Di Ramadan itu kita berhasil mendatangkan omset yang sangat besar di saat Ramadan. Jadi kita punya omset yang sangat besar pada saat Ramadan. Dan alhamdulillah di usia 9 bulan kita berhasil beli ruko. Ya, kita berhasil beli ruko. Seperti yang saya sampaikan di segmen kedua, kita pasang target setahun kepemilikan ruko. Tentunya ini kan target yang sangat
sangat berat harusnya, ya, dengan kurun waktu 1 tahun harus memiliki ruko. Tapi alhamdulillah di usia 9 bulan kita berhasil beli ruko. Tidak bermaksud menghubung-hubungkan, tapi karena keyakinan penuh bahwa tugas kita adalah mengetuk-ngetuk pintu langit. Biarkanlah Tuhan yang mengatur-ngatur rezekinya, dan bisa jadi ini adalah bagiannya. Jadi kita bisa beli ruko di usia 9 bulan dari target 1 tahun, jauh lebih cepat di usia 9 bulan. Yang menarik kedua adalah di tempatnya kita itu ada tiga ruko dengan pemilik yang sama. Kita ada di tengah waktu itu. Di si pemilik ini ketika kita menawarkan atau berencana untuk membeli ruko, ya tadinya kita berharap kita perpanjang kontrak saja dulu. Tapi karena situasinya mungkin dapur Sona cukup ramai, saya yakin si pemiliknya yang tadinya kontraknya 25 juta per bulan, kalau saya jadi pemilik kan, waduh, ramai ini bos. Kemungkinannya untuk kalau kita lanjut kontrak misalnya di tahun kedua, nilainya tidak mungkin 25 juta. Ya pasti Haji kalau berpikir bisnis, ya nilai kontraknya juga akan dinaikkan. Tapi karena kita niat beli, akhirnya kita ketemu dengan si pemilik ruko. Ketemu dengan pemilik ruko, kita nanya berapa harga ruko ini ketika niat kita untuk beli, dan Pak Haji si pemilik ruko ini menyebut angka 1,3 miliar. Ya, 1,3 miliar. Angka yang sangat besar pastinya. Saya pribadi untuk lihat uang sebanyak 1 miliar ke atas kan belum pernah. Ya, jadi Haji membuka harga dengan angka 1,3 miliar. Kan besar ini nilainya. Ambil uang dari mana kan, seperti itu. Kemudian kita coba negosiasi, minta penurunan harga. Waktu itu Pak Haji dari 1,3 miliar ini itu diturunkan menjadi harga 1,1 miliar. Ya, jadi dari 1,3 turun menjadi 1,1 miliar, sudah turun 200 juta kan harusnya. Oke, harusnya. Tapi karena nilainya masih besar buat kami coba melakukan negosiasi tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya kita ketemu lagi sama si pemilik ruko dan harganya diturunkan lagi menjadi 1 miliar. Dari 1,3 akhirnya turun menjadi di titik angka 1 miliar. Jadi sudah terjadi selisih kurang lebih 300 juta kan, seperti itu. Nah, tidak terhenti di situ. Akhirnya suatu waktu kita mengundang Pak Haji ini untuk bersantap siang bersama sambil cerita santai kelanjutan niat untuk beli rokok. Jadi Pak Haji alhamdulillah memenuhi undangan silaturahmi dengan kita, makan siang bersama, dan kita kembali bahas tentang rencana untuk membeli rokok milik Pak Haji. Dan alhamdulillah Tuhan punya rencana baik, ya, membantu kita saat itu. Dari angka terakhir 1 miliar akhirnya dikunci di angka 950 juta waktu itu, dan kita deal dengan angka yang terakhir 950 juta. Saya mau bilang bahwa program tamu dari langit yang tadi bagi undangan menjemput orang miskin, kemudian dilanjut dengan memberi makan ke panti asuhan Kabupaten Maros pada saat Ramadan, ini baru dua, tapi dampaknya sudah sangat luar biasa. Ya, rukonya Pak Haji yang harganya 1,3 M awalnya, itu kemudian kita beli dengan harga 950 juta. Tidak berharap balasan dengan apa yang kita lakukan, tapi kami yakin dengan dua hal tadi, bahwa tidak miskin karena sedekah, tidak ada musibah yang mendahului sedekah, dan kami sangat yakin kalau memudahkan urusannya orang lain, insya Allah kita akan dimudahkan dalam urusan yang berbeda. Contoh kasus rokok yang tadi. Nah, artinya apa? Kalau rokok ini kita jual besok, ya, kalau kita sekiranya harus jual besok, maka kita sudah diuntungkan dengan angka 350 juta.
baru 2 program yang kita jalankan yang nilainya belum sampai di angka 350 juta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih cash keras dalam bentuk 350 juta. Tidak berharap balasan, tapi ketika Tuhan berkehendak, balasannya kan tidak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk kemudahan, ya, dalam bentuk yang berbeda. Tapi kalau bicara bisnis murni dengan kasus yang tadi, kita sudah diuntungkan di angka 350 juta. Dahsyat kan? Iya, dahsyat. Ini marketing langit. Kemudian kita berlanjut. Setelah kita Ramadan lewat program memberi makan kepada panti asuhan yang ada di Kabupaten Maros, dalam perjalanannya tiba-tiba kita dikejutkan secara nasional terjadi gempa bumi di Palu waktu itu. Jadi gempa bumi itu waktu itu hari Jumat. Ya, hari Jumat gempa bumi. Kita dikagetkan ada gempa dahsyat di Palu hari Jumat, dan kita mulai melakukan aksi di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita duduk sama owner, istri maksud saya, beserta karyawan, bahwa besok hari Sabtu karena terjadi gempa di Palu, maka seluruh penjualan di hari Sabtu, ya, penjualan di hari Sabtu waktu itu karena gempanya Jumat, hari Sabtu kita bikin spanduk di tempatnya kita bahwa seluruh penjualan di hari Sabtu saat itu kita akan kirim ke Palu. Ya, kita akan donasikan ke Palu seluruh hasil penjualan hari Sabtu waktu itu. Kemudian di hari Ahad, hari Minggu, selama kurang lebih 2 minggu kita mulai bergerak ke bandara. Jadi terjadi pengungsian besar-besaran waktu itu ya, termasuk ke Maros. Jadi kita bergerak ke bandara selama 2 minggu, dibantu beberapa relawan. Kita mulai mensuplai nasi dos ke bandara kurang lebih 150 dos per hari selama kurun waktu 2 minggu. Dan kita masih menyaksikan pendistribusian nasi ini ke orang-orang yang baru turun dari pesawat dalam keadaan masih luka waktu itu. Jadi kita suplai makanan selama 2 minggu sebanyak 150 dos per hari ke bandara. Kemudian pengungsi ini kan mulai masuk ke beberapa wilayah termasuk di Maros. Mulai masuk pengungsi di Maros ke rumah-rumah penduduk yang ada di Kabupaten Maros. Kemudian aksi kita tetap lanjutkan, ya. Jadi selain hari Sabtu kita donasikan, kemudian 2 minggu kita ke bandara membantu makanan buat pengungsi selama kurang lebih 2 minggu. Ketika pengungsi masuk Maros dan menempati rumah-rumah warga, kita ikut terlibat kembali untuk mensuplai makanan ke rumah-rumah pengungsi. Saya bukan cerita ria tentang mulai aksi seluruh hasil penjualan didonasikan, kemudian kirim nasi ke bandara, mensuplai nasi ke rumah-rumah pengungsi, bukan. Kalau Ramadan kemarin kita punya program memberi makan ke anak panti asuhan se-Kabupaten Maros, kemudian berdampak sangat luar biasa. Kita bisa beli ruko bukan karena itu, tapi paling tidak kita bisa beli ruko, dimudahkan untuk beli ruko pada saat itu. Maka kasus Palu juga memberikan keajaiban juga. Saya ini mungkin yang menghubung-hubungkan, tapi saya yakin karena bisa jadi karena itu, bisa jadi karena niatnya baik, memudahkan orang lain, maka kita juga harus yakin bahwa insyaallah Tuhan akan memudahkan kita di urusan yang lain. Yang kedua kan kalau logika sederhana, memberi pasti balasannya diberi, bagaimanapun juga. Nah, lanjut. Kasus Palu itu suatu waktu, sebelum kasus Palu itu suatu waktu istri sempat ngobrol sama saya dengan niat mau beli kendaraan pribadi beberapa waktu yang lalu sebelum ada dapur suara misalnya. Saya bilang sama istri, beli kendaraan pribadi itu keinginan atau kebutuhan? Ya, dia bilang keinginan. Nah, saya bilang, kalau dia keinginan ya tidak bisa dulu. Kan saya ini pegawai negeri, mau ambil uang dari mana, mau cicil sekalipun juga bayar cicilannya kan jadi sulit juga nantinya. Itu waktu belum ada dapur suara. Nah, pada saat kasus Ramadan, kemudian kita dimudahkan beli ruko, kemudian terjadilah kasus Palu. Tuhan kembali memudahkan kita. Kalau Ramadan kita bisa meraup omset terbesar saat itu,
omset terbesar dibandingkan semua bulan sebelumnya. Maka kasus Palu kita bantu saudara-saudara kita di Palu, maka pada saat bulan itu kasus Palu itu omset kita adalah omset terbesar yang mengalahkan omset pada saat Ramadan kemarin. Dahsyat Pak, dahsyat. Jadi omset kita kembali omset terbesar, bahkan mengalahkan omset pada saat Ramadan. Dan alhamdulillah keinginan istri untuk punya kendaraan pribadi, mobil dalam hal ini kita bisa wujudkan. Ya, kita bisa wujudkan. Jadi sekali lagi saya minta maaf sebelumnya, ini saya tidak bermaksud ria. Kita video ini bermaksud berbagi tentang marketing langitnya, berbagi tentang dahsyatnya marketing langit, dahsyatnya ketika kita berbisnis dengan Sang Pencipta, kan seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya kita tetap melanjutkan program-program marketing langitnya kita. Di tempatnya kita orang boleh makan ketika orang tidak punya uang, ya. Jadi dan ini terjadi, ada orang yang datang kemudian makan dan tidak bayar. Kalau mau bicara manusiawi murni kan pasti bahasanya kita, wah untung dong datang makan gratis tiap hari tidak bayar, kan gitu. Itu kalau bicara manusiawinya. Nah saya mau bilang begini, kita Dapur Sona mengajarkan banyak hal, ya. Dapur Sona mengajarkan banyak hal kepada pribadi saya, pribadi istri dan teman-teman karyawan. Kita mulai belajar untuk merubah mindsetnya kita ke menjadi mindset yang lebih positif. Ya, ketika misalnya ada orang makan kemudian tidak bayar, dan secara manusiawi tentu kita bilang, wah untung dong tidak bayar dan sebagainya. Kita rubah menjadi mindset seperti ini. Kalau ada orang makan kemudian tidak bayar, saya sampaikan ke istri bahwa, atau istri menyampaikan ke karyawan, kita bilang begini, yang dia makan juga itu kan rezekinya dia. Yang dia makan orang ini adalah rezekinya dia yang dititip lewat truk makanannya kita. Maka persoalan menjadi selesai. Kalau mau dibawa ke mindset yang tadi, manusia murni yang kesal misalnya kan jadi capek nantinya, jadi capek berpikirnya. Nah kalau kita rubah mindsetnya seperti yang tadi, bahwa yang dia makan adalah rezekinya dititip sama kita, maka persoalan menjadi selesai, kan seperti itu. Tidak menjadi beban pikiran dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu berjalan. Kemudian di tempatnya kita setiap Jumat menggratiskan buat para sahabat yatim. Kita menggratiskan buat para penghafal Al-Quran Maros. Dan terakhir kita launching justru sebelum masa pandemi, ya. Ini pandemi kita tinjau, kita rubah konsepnya. Kita gratis makan buat para khatib Jumat. Jadi para ustadz yang sudah menjadi khatib di masjid pada saat Jumat, setelah Jumat berakhir itu bisa berkunjung ke tempatnya kita dan itu gratis. Ustadz yang bertanya, kenapa Bapak menggratiskan para khatib? Saya menjawab, pertama, saya ini bukan khatib. Saya bukan khatib dan tidak bisa ceramah. Paling tidak karena ustadz yang bisa ceramah, ya saya mengapresiasi itu walaupun nilainya kan kecil juga. Paling tidak apresiasi dalam artian kita ngasih semangat kepada ustadz yang untuk tetap berdakwah, kan seperti itu. Yang kedua, ustadz ini kan ketika selesai Jumat berkunjung kumpul di Dapur Sona, ketemu sesama ustadz kan, mereka kan mulai saling bertanya sesama ustadz, apa kabar ustadz A, apa kabar ustadz B dan sebagainya. Nah secara tidak langsung kan saya juga membangun silaturahmi, ya, membangun silaturahmi antar ustadz. Harusnya kan saya dapat pahala karena itu. Sama halnya kenapa kita memberi makan ke penghafal Al-Quran. Nah saya bukan ustadz tapi saya paham bahwa harusnya ini kan jadi amal jariah harusnya, dan saya yakin itu. Nah para santri makan, kemudian sebentar lagi menjadi asupan
gizi dalam tubuhnya, ya. Kemudian mulai pulang, membuka Al-Quran, membaca huruf demi huruf, membaca ayat demi ayat. Harusnya kan jariahnya berjalan, harusnya tidak berharap balasan, tapi saya yakin kamu dengan itu. Belum lagi kalau ketika santri ini kemudian mulai mengajari siswa yang lain, dan itu harusnya berjalan, kan harusnya berjalan. Nah, susah memang kalau mau dilogikakan. Makanya ada beberapa teman pengusaha ketika datang ke tempatnya kita dan berkunjung, bicara banyak hal tentang usaha masing-masing. Ada juga yang terkadang usahanya katanya lagi turun drastis. Saya mau bilang bahwa itu bisa jadi terjadi karena kalkulatornya teman ini berbeda dengan kalkulator yang dipakai dapur Sona. Ya, kita nyebutnya kalkulator yang satu ini adalah kalkulator dunia, sementara yang kita pakai adalah kalkulator akhirat. Kalau kalkulator dunia yang kita pakai, maka kita akan terjebak di angka-angka, kan seperti itu. Semuanya mau diangka-angkakan. Kalau saya ngasih makan anak yatim misalnya dengan budget misalnya 2 juta, berapa kembalinya? Kan begitu. Tidak kembalinya karena ini amalia murni. Maka kalau kalkulator di dunia yang dipakai, maka itu tidak akan dilakukan. Kan rugi 2 juta. Uang, kita lagi nyari uang, kemudian harus mengeluarkan budget 2 juta dan tidak kembali. Itu kan kalkulator dunia, ini jebakan angka-angka. Nah, kalau kalkulatornya kalkulator akhirat, tidak seperti itu harusnya. Kalau kita, bukan Tuhan bilang kalau Anda bersedekah ibarat 1 dahan, maka tumbuhlah 7 dahan yang lain, harusnya seperti itu. Nah, itu kan beda, kalkulatornya berbeda. Nah, para hatib kita makan gratis di tempatnya kita, dan itu berlangsung setiap saat dan sepanjang masa, kan seperti itu. Dan kita sudah menikmati banyak hal, menikmati keajaiban. Walaupun saya bilang juga sama istri, kita ini kan lagi diuji dengan kenikmatan, kemudahan membeli rokok, kemudian beli kendaraan. Tempatnya kita masih ramai sampai saat ini adalah bentuk ujian dalam bentuk kenikmatan. Tapi di sisi lain juga saya bilang jangan khawatir. Janji Tuhan yang kedua kan jelas. Kalau yang pertama bahwa tidak miskin karena sedekah, janji Tuhan yang kedua itu juga jelas bahwa tidak ada musibah yang mendahului sedekah. Di Februari 2019 Maros terkena musibah banjir besar, ya. Termasuk kita ini terdampak banjir waktu itu. Saya ini tidak pernah seumur hidup, kecuali yang baru-baru itu yang Februari 2019 ini, saya tidak pernah merasakan secara langsung yang namanya banjir. Nah, hari itu kejadian banjir, Maros terdampak banjir besar, dan itu luar biasa karena kita nggak nyangka sampai di dapur Sona itu setinggi leher orang dewasa. Nah, pada saat banjir itu, ketika banjir mulai kita jualan waktu itu, banjir mulai menyentuh ban mobil itu berarti kan sudah mulai tinggi. Kemudian saya lihat orang sudah mulai mengungsikan mobilnya, termasuk saya. Jadi kita bertanya ke orang-orang di mana tempat tertinggi di Maros yang aman buat kendaraan. Hampir semua orang itu menunjuk di Pasar Tramo, tempat yang tinggi, kan seperti itu. Saya pun bergerak ke sana, membawa mobil menuju ke Pasar Tramo yang menurut orang adalah tempat yang paling tinggi. Tapi ada keanehan ketika mobil tiba di Pasar Tramo hendak parkir, kemudian tiba-tiba tidak jadi parkir di situ.
Jadi berbalik arah, mobil saya berbalik arah, saya berbalik arah menuju ke lapangan Palantika di panggung upacara kota. Saya naikkan mobil di situ. Nah, banjir semakin tinggi sampai dada orang dewasa. Pasar Tramo ikut terdampak, mobil yang terparkir di sana ikut terdampak. Dan alhamdulillah mobil saya yang ada di lapangan Palantika itu tidak tersentuh banjir waktu itu. Kalau bicara kerugian, banjir, kalau bicara mobil yang terendam banjir, saya bertanya ke teman berapa biaya servisnya, beragam, di kisaran angka sampai di angka 50 juta justru. Dan alhamdulillah Allah Maha Baik, mobil saya aman dari banjir. Yang sampai ini adalah janji Tuhan yang kedua. Ya, tidak ada musibah yang mendahului sedekah. Kemudian banjir ya, mobil kita sudah amankan, kita mulai berdiri di depan ruko, air semakin naik, beberapa barang kita sempat ungsikan ke lantai 2 karena ruko lantai 2. Kemudian kita berdiri di pinggir jalan, mulai melihat orang-orang yang bergerak menuju ke pengungsian, yang khususnya wilayah kompleks di belakang rukonya kita yang benar-benar boleh tenggelam. Pada saat mereka bergerak dan melintas di depan dapur Sokna, kita bertanya, ibu mau kemana? Mereka mau mengungsi, kita arahkan mereka justru mengungsi ke lantai 2 rukonya kami. Jadi karena ada kosong lantai 2, kita arahkan beberapa pengungsi untuk tinggal di tempatnya kita di lantai 2. Dan hari pertama banjir itu kan kita masih jualan pada saat banjir. Nah, artinya pada saat malam tiba, situasinya banjir, lampu mati, kita masih sempat makan malam ya. Kita masih sempat makan malam bersama. Nanti masalah muncul itu di hari kedua. Ya, masalah muncul di hari kedua musibah banjir ini. Jadi di atas ruko hari kedua muncul tidak ada makanan. Ya, kita hari pertama makan, hari kedua tidak ada makanan. Tidak mungkin kan masak karena semuanya tenggelam. hari kedua waktu itu kita tidak ada makanan, kita mulai berdiri di jendela ruko nunggu bantuan yang melintas di depan ruko untuk kemudian kita minta bantuan. Waktu itu lewat perahu karet BPBD Maros yang melintas di depan ruko, kemudian saya teriak di atas jendela, ada makanan Pak untuk dibantu pengungsi. Mereka jawabnya tidak ada dalam artian di perahu karet yang mereka pakai pada saat melintas itu tidak ada sama sekali bantuan. Kemudian tiba-tiba ada sebuah perahu kayu yang melintas di depan ruko. Ini perahu kayu, bukan perahu BPBD dan sebagainya. Ini perahu kayu yang penuh dengan makanan di atas perahunya. Kemudian kami bertanya, ada makanan Pak? Si pemilik perahu bertanya ada. Ya, kemudian saya turun ketemu dengan si pemilik perahu, ngambil bantuan untuk pengungsi yang ada di lantai 2. Nah, saya penasaran kenapa ada perahu kayu yang penuh dengan makanan yang kemudian melintas di depan rumah makan dapur Sokna. Saya bertanya, Bapak dari mana? Mereka menjawab, saya dari komunitas PPA. Saya kan tidak tahu apa ini PPA. Saya bertanya lagi, komunitas PPA itu apa? Komunitas PPA itu adalah komunitas pola pertolongan Allah. Saya bilang, wah, dahsyat ini. Saat kita kekurangan makanan, tiba-tiba lewat perahu kayu yang penuh dengan makanan dari komunitas PPA yang kepanjangannya adalah pola pertolongan Allah. Ya, sampai janji Tuhan yang kedua lagi-lagi terbukti. Seperti itu. Alhamdulillah kita makan. Kemudian banjir itu surut di hari Kamis subuh. Semuanya tenggelam, yang lantai 1, meja, kursi, kulkas, semuanya melayang. Kemudian banjir itu surut. Setelah sholat subuh, mesin air ikut terendam maksud saya. Selesai salat subuh, banjir mulai surut, hilang di dalam ruko maksud saya. Kita turun dan mulai mencoba menyalakan mesin air yang terendam banjir, dan alhamdulillah mesin air menyala.
Tetapi Maros waktu itu pada saat selesai banjir waktu itu seluruh PDAM di Kabupaten Maros itu mati. Tapi yang aneh adalah pada saat kita menyalakan mesin air yang tersambung ke jalur PDAM, justru air kita mengalir maksud saya. Karena air mengalir, mesin airnya juga tidak rusak, kita mulai menelpon ke karyawan untuk segera hadir melakukan pembersihan totalitas supaya kita bisa segera jualan, bisa bantu orang. Karyawan datang, bersihkan, seluruhnya dibersihkan, walaupun itu berat karena ada lumpur di sana, kita bersihkan dan alhamdulillah tepat azan duhur kita sudah bersih totalitas dan air PDAM juga mati. Kan aneh lagi, kan lagi-lagi aneh ini. Kita berhasil, jadi kita menjadi rumah makan pertama yang recovery lebih cepat. Ya, recovery-nya lebih cepat, dengan harapan recovery lebih cepat kita bisa buka warungnya lebih cepat supaya orang-orang bisa kita bantu segera. Kemudian hal yang lain lagi, karena ada 2 kulkas di rumah makan kita yang semuanya terendam banjir, tiba-tiba ada seseorang bernama Fadli yang menelpon, yang berada di Parepare, mau menuju ke gua, menelpon ke kita sekedar bertanya tentang keadaannya kita. Dia bertanya gimana keadaan, saya menjawab banjir dan parah, dan kerusuhan itu sampai dada. Saya nyinggung tentang kulkasnya kita. Pak Fadli, ada kulkasnya saya 2 ini terendam banjir. Ya, dia bilang, Pak Fadli jangan dicolok Pak, kalau Bapak colok itu koslet, ya ongkos servisnya 1 kulkas itu kurang lebih 1 juta. Kan berarti kalau 2 kulkas itu berarti 2 juta, kan seperti itu. Dia bilang, tunggu Pak, saya ke situ. Dari Parepare dia mau ke tempatnya kita di Maros. Oke. Kemudian Pak Fadli akhirnya benar-benar datang, kurang kalau nggak salah waktu itu jam 11 malam beliau tiba, panggil yang mana kulkasnya, dia mulai menunjukkan komponen yang harus dikeringkan, kabel yang dia cabut dan kemudian harus disambung ulang. Nanti diajari saya, ini kabelnya abu-abu dengan abu-abu, ini komponen yang harus dikeringkan dan sebagainya. Kemudian beliau pulang, melanjutkan perjalanannya ke gua waktu itu. Nah, kita praktek. Malamnya kita mulai cabut, kita mulai keringkan dan sebagainya. Besoknya saya mulai praktek. Yang tadi komponen dicabut kita pasang ulang, kabelnya kita sambung sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Fadli. Apa yang terjadi? 2 kulkas yang terendam banjir, dua-duanya menyala dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Dahsyat, iya dahsyat loh. Kita terhindar dari kerusakan mobil. Yang kedua, fungsi kita terbantu pada saat kita tampung di lantai 2. Kemudian kulkas kita tidak mengalami kerusakan. Toko kita, warung kita, rumah makan kita tidak mengalami kerusakan sama sekali. Bangku, meja dan sebagainya. Dan ini kan dahsyat. Saya tidak bermaksud menghubung-hubungkan, tapi karena saya terlanjur punya keyakinan penuh dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa janji Tuhan 2, tidak miskin orang karena sedekah, dan tidak ada musibah menjual sedekah. Bisa jadi karena itu, kan begitu, bisa jadi karena itu. Tidak bermaksud menghubung-hubungkan, tidak bermaksud berharap balasan, tapi kalau kita memudahkan urusan orang lain, masa Tuhan tidak membantu kita dengan memudahkan urusan kita yang lanjut, kan seperti itu. Jadi ini sudah beberapa yang kami sampaikan, dan itu masih banyak ya. Saya akan cerita tuntas tentang ini, tapi tidak di segmen ketiga. Kita akan lanjut di segmen keempat, kedahsyatan yang lain.